Oke, kita mulai ya. Ntar tolong Well doa buka nanti ya deh. Kita nyanyi Berikan Aku. Berikan aku hati takut akan Engkau, perhatikan firman-Mu setiap hari, jadikan ku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku patuh. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku, perhatikan kehendak-Mu setiap hari, jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku kita nyanyi dari awal. Berikan aku hati peka. Berikan aku hati takut akan Engkau. Perhatikan firman-Mu setiap hari, jadikan ku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuh. Berikan aku hati peka akan suara, perhatikan kehendak-Mu setiap hari, jadikan semua rencana genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Berikan aku hati takut. Berikan aku hati takut akan Engkau. Perhatikan firman-Mu setiap hari, jadikan ku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara-Mu, perhatikan kehendak-Mu setiap hari, jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan
Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Ku ingin berkenan dengan lembut. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Panggil nama Tuhan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Yesus, tujuan hidupku. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Yesus, tujuan hidupku. Sekali lagi. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaan. Kita sama-sama berdoa, teman-teman. Teduhkan hati kita masing-masing. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Teduhkan pikiran kita semua. Teduhkan hati kita. Mari fokus untuk bersekutu dengan Tuhan, teman-teman. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali ya Bapa. Terima kasih kami telah Engkau kembalikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu kembali ya Bapa. Kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya tujuan hidup kami. Dimulai dari hal kecil ya Bapa. Dengan kesadaran kami, dengan kehendak kami mau memilih untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan kami memilih untuk berkomunitas bersama teman-teman kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan persekutuan kami. Biarlah setiap pembicaraan, setiap firman yang disampaikan, itu semua berasal dari isi hati-Mu ya Bapa. Buat kami semakin mengerti juga akan makna dari persekutuan yang sejati. Layakan kami untuk bersekutu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang belum masuk dalam Zoom ini. Dan kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom Karen. Oh ya, Karen sorry, HP-nya Karen boleh dirotasiin landscape Kak? Thank you. Oh, iya. Tadi Ihud nggak bilang. Dah. Shalom Del. Shalom Ren.
Yo. Ada Jo nih, Shalom Jo. Jo lagi sibuk nggak Jo? Eh, Sibuk sih, dibilang sibuk. Lumayan sih Bang, Oh, ngejar lumayan. target soalnya. Target Soalnya kan nilai apa? kemarin ketunda Bang, gara-gara COVID ini. 3 Oh, minggu itu skripsi mandek oh, aja, iya. gak dikerjain gitu. Jadi mau ngejar target gitu Bang. Iya ya. Iya. Oke deh. Oke teman-teman, saya ambil itu dulu ya, ambil tas. Semoga teman-teman tadi nggak ke distract karena di luar ada lagu dangdut sebenarnya tadi. Kedengaran nggak Dew tadi? Kenapa? Kedengaran nggak tadi pas doa? Sebenarnya ini ada lagu dangdut. Enggak kedengeran. Oh iya, oke deh. Kemarin kita terusin dulu ya pembahasan kita bentar yang kemarin. Di kemarin itu kita bahas soal keluarga Allah. Keluarga Allah. Di mana keluarga Allah itu yang sebenarnya keluarga Allah yang dengan kesadarannya sendiri memilih untuk terlibat dalam keluarga Allah. Kita tahu Allah Bapa nggak menciptakan keluarga robot. Allah Bapa nggak menciptakan keluarga yang sudah diprogram sama Tuhan sejak jauh-jauh hari, sejak penciptaan. Maksudnya. Keluarga Allah. Dulu udah ada keluarga Allah. Dulu. Makanya itu ada namanya kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Tapi dulu hanya berbentuk pemerintahan. Nah, kemarin juga udah disinggung kan. Baru nanti kita sedang menggenapi realisasi dari keluarga kerajaan Allah, yaitu dalam bentuk fisik. Yesus kan dibangkitkan dalam bentuk fisik, sudah dapat tubuh kemuliaan baru. Dan kita pun juga, kita nanti pas dibangkitkan, pas kita masuk surga, kita dikasih tubuh kemuliaan baru. Nah, benar-benar tubuh. Ya. Dan juga teman-teman mesti ubah konsep teman-teman kalau surga nanti LB3 itu bukan dalam bentuk alam roh, tapi dalam bentuk alam fisik. Jadi Tuhan memang membentuk sebuah dunia baru, tapi cuma tanpa dosa. Karena dunia yang sekarang itu udah rusak. Dan nanti tinggal tunggu mainnya aja. Tinggal tunggu tanggal mainnya kapan dunia ini udah berakhir. Nah, kalau kata Tuhan Yesus pas dia naik ke sorga, aku akan menyediakan tempat bagimu. Tempatnya dalam bentuk fisik, teman-teman. Dalam bentuk fisik. Fisik adanya. Nanti kita akan melihat dan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kita pasti akan melihat nih, ini loh ternyata sosok yang gue sembah-sembah dari dulu. Ternyata itu Tuhan Yesus. Kita lihat dalam perawakannya, pasti ya, orang yang benar-benar sempurna, pembawaannya pasti berwibawa. Kalau dibilang ganteng, tampan. Rambutnya pendek apa panjang, Kak? Ya mungkin sekarang udah pendek karena udah nemu teknologi gunting. Kalau dulu belum ada teknologi gunting, makanya rambut-rambut di sana panjang-panjang. Sekarang kan udah ada gunting, udah ada alat cukur. Tapi kita di sana nggak tahu Tuhan Yesus rambutnya pendek atau panjang. Gitu. Yang kita tahu perawakan Tuhan Yesus itu nanti di sana itu pasti keren, ganteng. Karena dia raja kita ya, dia bersih dari dosa. Pasti dia terawat, pasti dia menjaga dirinya. Itu, kita akan bertemu muka dengan muka. Karena itu perjuangan kita seumur hidup untuk mengejar pertemuan itu. Mengejar pertemuan secara fisik. Tapi kalau mengejar persekutuan dalam pertemuan dalam hubungan, itu bisa di sini, bisa di bumi. Kita bisa bertemu Tuhan lewat doa. Bertemu Tuhan lewat firman. Kita bisa bertemu Tuhan lewat firman. Menemukan Tuhan itu akhir dari menemukan kebenaran firman.
Jadi kalau kita menemukan kebenaran firman, kita renungkan, dan kita lakukan, kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara nggak langsung, lewat firman-Nya, atau lewat perkataannya. Dan ini yang harus kita capai seumur hidup kita. Jadi hari Senin kemarin bahas keluarga Allah part 2. Keluarga yang Tuhan kehendaki itu keluarga yang benar-benar manusia, jadi bukan robot. Artinya yang Allah harapkan itu keluarga yang dengan sadar, secara sadar, anggota keluarga itu memilih untuk menjadi bagian keluarga. Jadi bukan robot. Ilustrasi anak yang milih mama kandungnya sama mama tirinya, dia memilih mama kandungnya karena ada kedekatan batin. Dan itu tidak dipaksa. Itu tidak dipaksa. Itu terjadi sesuai kehendak bebas dari anak itu. Itu juga dengan kita. Oh ya, oke ya. Begitu juga dengan kita yang memilih Tuhan dengan sadar. Kita kan nyalain Zoom gini, itu bukan karena kemampuan atau kehendak Tuhan secara langsung. Maksudnya bukan karena diajak Tuhan atau otomatis kita dibawa dalam persekutuan ini. Enggak. Itu semua sepenuhnya karena kehendak kita. Kita yang memilih untuk ikut komsel karena kita ini mau berubah. Makanya kita nyalain Zoom, setting Zoom. Ya, sejauh apapun teman-teman tetap terkoneksi lewat teknologi. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, orang yang taat dengan Tuhan, pasti Tuhan ikut turut campur tangan. Gitu. Kita mau Zoom dengan niat, kita Zoom. Tuhan dari pihak sana, dari kejauhan sana ngelihat kita sungguh-sungguh. Ya, makanya itu kita dijauhkan dari mara bahaya, puji Tuhan ya. Misalnya nih saya nih kalau lagi naik motor ke sini, kalau saya niat, Tuhan pasti menjauhkan dari mara bahaya, supaya saya bisa sampai ke sini, ke rumah Raffles dengan selamat. Nah, teman-teman juga. Kenapa bisa jadi teman-teman masuk ke Zoom ini? Gak menutup kemungkinan teman-teman selamat dari mara bahaya. Banyak kejadian-kejadian yang gak terduga bisa aja terjadi, tapi kita bisa lolos. Nah, itu semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan, makanya kita bisa ikut Zoom kayak gitu. Jadi kemarin bahas soal keluarga Allah. Allah menyertai setiap orang yang mau ambil bagian dalam keluarganya. Gitu. Jadi Allah tidak memaksa. Untuk kita bisa ikut pertemuan ibadah, Allah nggak memaksa. Begitu juga pihak Lucifer yang nggak memaksa kita. Jadi bersih tuh, ya. Semua ada dalam keputusan kita. Kita yang megang kendali. Kita yang memegang kendali. Misalnya kalau seseorang diciptakan tanpa kehendak bebas, maka dia sama seperti robot yang sudah diprogram sebelumnya oleh Tuhan waktu saat dia diciptakan. Jadi diprogram tuh sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu mau berbuat baik saat orang menyakiti, kamu nanti harus begini ya. Itu jadi program. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas. Pada saat ada orang yang melukai kita, Tuhan memprogram manusia. Nanti kalau ada orang yang melukai, diprogram, kamu mesti tidak membalas. Pada saat ada yang butuh pertolongan, diprogram, kamu harus menolong. Disetting. Nah, kalau kayak gitu kan semua yang dilakukan manusia terjadi atas dasar skenario dari Allah. Jadi Allah punya rancangannya. Ibaratkan Allah seperti sutradara yang telah merancang kehidupan manusia. Jadi manusia tinggal jalanin aja. Nggak begitu. Nyatanya enggak ya, semua keputusan kita ada di tangan kita. Termasuk kita dalam memilih untuk ikut persekutuan ini. Jadi kemarin pelajarin soal dulu di tahta Allah sana, sudah ada keluarga Allah. Siapa aja tuh anggotanya? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Lucifer,
sebelum dia jatuh dalam dosa, dan malaikat. Ada 4 anggota keluarga Allah dulu sebelum dunia dijadikan. Tapi itu semua hancur. Ya, ada satu oknum nih, jari manis. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Lucifer, dan malaikat. Tapi semuanya dihancurin sama Lucifer. Lucifer menjadi troublemaker di tahta Allah sana. Dia membuat keluarga Allah yang tadinya erat jadi pecah. Dan dia keluar. Dia bukan keluar sendiri, tapi dia menghasut sepertiga malaikat supaya cabut dari keluarganya. Itu kan jahat namanya. Ya, ibaratnya lingkaran, sepertiga lingkarannya itu diambil sama Lucifer, dibawa ya untuk mengikuti atau menyembah iblis Lucifer. Akhirnya mereka semua dibuang ke bumi. Ya. Jadi kalau kita lihat pocong, kita lihat sundel bolong, ya, hantu-hantu, pokoknya hantu-hantu deh. Itu semua malaikat yang jatuh sebenarnya. Malaikat yang jatuh. Apalagi sih nama-nama hantu, apalagi sih? Tiba-tiba lupa ya. Pocong, sundel bolong, apalagi ya nama hantu ya? Genderuwo. Purut tuh apa ya? Purut ya? Hantu jeruk purut. Hantu jeruk purut. Itu apa ya? Baru tahu Karen. Itu yang kakak ini kak, yang pastur kepala buntung. Kepala buntung, jenglot kali. Bukan, pastur kepala buntung. Jadi itu ada TPU yang terkenal dengan hal-hal menyeramkan. Nah itu di situ tuh yang hantu jeruk purut nyasar gitu. Hantu jeruk purut namanya. Pastur kepala buntung. Oh, itu belum difilmin ya? Belum difilmin. Udah kak, udah difilmin, udah lama kak. Dari tahun 2007. Oh. Udah lama banget. 2007 Iya, kayak malah. suster ngesot, kayak hantu jeruk purut, palap. Nah, itu adalah sepertiga malaikat yang dihasut Lucifer. Jadi jahat dia. Ya, jadi sebenarnya hantu-hantu yang jahat adalah hantu malaikat baik yang tersakiti. Itu jokes ya, jokes. Bercanda. Ya, jadi begitu. Oh ya, salam buat yang baru datang ya. Kita bahas soal keluarga Allah. Melanjutkan pembahasan keluarga Allah. Jadi kemarin itu bahas soal itu. Dulu ada keluarga Allah dan keluarga Allah itu telah dirusak oleh Lucifer. Dan sejak itu Allah Bapa ingin berusaha lagi untuk membangun sebuah keluarga lagi. Dan dapat dipastikan di dalam keluarga yang kesannya kedua ya, keluarga kedua ini tidak ada lagi oknum yang memberontak. Tidak ada lagi oknum yang melawan sama pemerintahan kepala keluarga. Tidak ada lagi anggota keluarga yang melawan sama kepala keluarga. Jadi selain Tuhan Yesus, semua keluarga Allah itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Harusnya Lucifer juga diciptakan untuk mengabdi, tapi dia malah memberontak. Singkatnya, pemberontakan Lucifer, karena dia melihat adanya tatanan Allah, adanya hukum yang dari Allah, Lucifer melihat nih, aturan main dari Allah, yang itu tidak bisa dilanggar oleh Allah sendiri. Dia melihat celah itu, dia melihat adanya kalau namanya judi kan dia bayar. Bayarannya Lucifer itu apa? Bayarannya dia pasti diusir dari tahta Allah. Ya, judi yang menang gak menang, gue mau melawan nih Allah, gue mau memberontak. Karena gue melihat peluang gue menang itu ada, walaupun 0,00% itu ada. Yakin nih, gue bisa nih. Barter deh, berjudi, berdagang. 50-50. Ternyata Allah Bapa nggak langsung menghukum karena dia belum dikatakan salah. Warna hitam belum dikatakan hitam kalau belum ada warna putih. Jadi belum ada yang warna putihnya. Baru deh singkatnya Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Adam. Adam yang harusnya menjadi kontras dari hidupnya Lucifer. Yang tadinya Lucifer taat, Allah Bapa menciptakan sosok yang ini,
yang berubah, yang beda dari itu, dari Lucifer. Baru deh, ternyata Adam gagal. Baru yang kedua Tuhan Yesus. Nak, tinggal kamu ya nak, kata Tuhan Yesus. Karena nggak ada lagi anak yang bisa mengalahkan Lucifer. Makanya Tuhan Yesus Allah Bapa menyuruh Tuhan Yesus, nak, tinggal kamu ya. Hanya kamu satu-satunya pengharapanku yang bisa mengalahkan Lucifer. Ya, sekarang kamu turun. Tapi Bapak, kalau kemarin itu kan, apakah aku tidak bisa bertemu denganmu lagi? Apakah aku akan melupakan engkau? Di sini jelas kesadaran kamu akan aku hilangkan. Supaya benar-benar murni perjuangan Tuhan Yesus. Jadi dari nol. Kalau dulu dia turun ke bumi dalam bentuk Allah, ya 100% Allah tanpa 100% manusia, itu berarti curang pihak Allah. Kata Lucifer gini, curang, jelaslah menang kalau dia aja Allah, jelas menang lah, dia bakal menang lawan gue lah, kata Lucifer. Kata Allah Bapa, oke, ya sekarang aku mengutus seorang yang benar-benar manusia. Jadi Yesus dapat kita katakan 100% Allah dan 100% manusia. Jadi kesadarannya, kuasanya itu dikosongkan. Benar-benar jadi manusia betulan kayak kita. Makhluk daging, ya, punya kecenderungan berbuat dosa tapi tidak berdosa. Itu singkatnya begitu. Makanya Tuhan Yesus turun. Akhirnya dia menang. Dan karena kemenangan Tuhan Yesus membuat manusia dapat melanjutkan peperangan kembali melawan Lucifer. Puji Tuhan, Yesus menang ya. Kalau Yesus tidak menang, kedudukan kemenangan itu mutlak dimenangkan oleh Lucifer. Otomatis kita, walaupun belajar kebenaran pun, ya, berusaha berbuat baik sebaik apapun, tidak bisa masuk surga. Semua digiring masuk neraka. Masuk neraka. Makanya pengorbanan Tuhan Yesus kan, karena begitu besar kasih Allah, bla 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 bla. Supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Jadi dari tadinya status orang yang akan dibuang di lautan api dipindahkan jadi netral. Kita nih sekarang dalam keadaan netral. Selanjutnya pilihan kita, mau kita tunduk sama Allah atau tetap berkeadaan jadi anggota di ini lautan api. Gitu teman-teman. Jadi supaya menang dalam mengalahkan Lucifer, kita mesti satu-satunya cara adalah meneladani Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus. Segala bentuk perilaku perkataan yang Tuhan Yesus katakan, kita harus ikutin. Karena benar-benar Yesus itu bersih, nggak ada salahnya. Sampai sekarang juga peneliti masih meneliti loh, ada kesalahan Tuhan Yesus atau tidak. Di luar sana saya pernah baca, sampai sekarang, sampai segitunya, masih nggak percaya Tuhan Yesus itu bersih, nggak bercacat, nggak bercela. Masih dicari, di mana letak kesalahan Tuhan Yesus ya? Selain dari waktu Tuhan Yesus marah karena bait Allah itu dihancurkan, jelas marah lah, orang itu rumahnya Allah. Tapi marahnya dalam kontrol Tuhan. Marahnya nggak over, tetap terkendali, tenang. Masih itu dicari kesalahan Tuhan Yesus, ya. Dan yakin nggak akan ketemu, sia-sia perjuangan mereka yang mencari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi begitu teman-teman, keluarga Allah. Sekarang kita mau jawab yang pertanyaan kemarin tuh. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ada yang kurang paham belum? Kita lagi bahas doktrin corpus delicti. Doktrin corpus delicti. Bisa dimengerti teman-teman? Kalau masih baru mungkin belum mengerti banget ya. Tapi ikutin aja dulu. Ya kita bisa ini. Oke, kita bisa lanjut ya. Minta tolong Well baca yang pertanyaan kemarin itu Well. Yang waktu itu buat undangan keluarga Allah. Oke, Kak. Jadi kemarin teman-teman udah jawab. Nah, sekarang ini kita lurusin.
Bentar, Kak. Lagi loading. Ya. Shalom Pani. Shalom Patricia Evelyn. Baru masuk ya. Shalom Sally. Dan shalom Bro Alvin. Ini Alvin yang itu kan? Oh iya. Oh Cia, ya udah Cia. Oke Cia. Ya, shalom Pani. Pani kalau di sini jam 8, di situ jam berapa? Ya, Sally shalom. Jam 3 ya, Pani. Oh, udah nggak apa-apa deh. Oke, well, lanjut. Oh, 3:30. Oke. Bagaimana keluarga Allah yang Allah rancang jauh sebelum dunia dijadikan? Nah, keluarga Allah yang Allah rancang itu seharusnya bagaimana? Itu udah disinggung pas pertama-tama. Keluarga yang dirancang Allah sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, adalah keluarga yang dengan kehendak bebasnya benar-benar mengarahkan dirinya untuk masuk, memilih untuk masuk dalam anggota keluarga Allah, memilih untuk terlibat. Itu yang Allah Bapa harapkan. Karena Allah Bapa bukan menciptakan robot. Allah Bapa bukan menciptakan robot. Kayaknya saya pakai headset. Bentar ya. Tes. Jelas ya, Dek? Lebih better nggak ya? Oke. Nah, jadi itu. Yang Allah kehendaki adalah keluarga yang dengan kehendak bebasnya, kesadarannya memilih sendiri untuk gabung. Baru yang kedua, well, apa well? Bagaimana untuk tidak menjadi sang pemberontak di dalam keluarga? Karena dapat kita ketahui, penyebab dahulu rusaknya keluarga Allah dalam sekitaran tahta Allah karena ada satu oknum yang memberontak. Bagaimana menjadi untuk tidak menjadi sang pemberontak, untuk tidak menjadi sang pemberontak. Kita harus tahu dulu kesalahan Lucifer itu di mana. Kita harus tahu dulu kesalahan Lucifer itu di mana. Biasanya kalau memberontak itu kan dia mempertahankan keakuan. Dia mempertahankan keakuan. Jadi akunya masih besar. Lucifer kenapa memberontak? Karena akunya masih besar. Dia merasa bisa segalanya. Dia merasa bisa karena dia dipercayakan lebih banyak dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena itu Lucifer berkuasa. Yang karena diketahui sih Lucifer itu berkuasa memimpin puji-pujian ya di tahta Allah sana dan memegang wilayah pemerintahan yang lebih besar. Jadi biasanya orang memberontak karena mempertahankan keakuan. Lalu kita lihat lagi Lucifer. Lucifer itu dia kan pada saat memberontak tadi melihat celah itu tuh. Ya. Jadi kalau seseorang memberontak karena dia melihat celah kemungkinan, dia bisa menggolkan keinginannya. Ada kemungkinan tuh. Makanya kita biasa memberontak karena gitu. Seandainya kita tidak ada kuasa, ya, kita nggak akan bisa melihat celah seperti itu. Misalkan nih, kita mau berontak bagaimana sama bos di pekerjaan. Kalau kita sekali berontak, sekali salah, udah kelar deh. Kita nggak melihat peluang kita berhasil memberontak, atau kita minta naik gaji gitu, atau jam pulangnya dicepetin. Ya. Tapi karena dia bos kita, kunci pekerjaan kita, ya. Jadi kita nggak melihat celah itu, ya makanya kita nggak memberontak. Akhirnya kita ngedumel. Ya. Gimana sih bos itu? Ya kenapa? Gue nggak suka, masa gue kerja gini nggak dibayar lebih? Gitu. Misalkan ya, kayak gitu. Nah, makanya orang-orang memberontak karena dia melihat celah. Tuh. Ada celah. Yang kemungkinan itu, keinginan gue bisa tercapai. Gitu. Makanya orang memberontak dalam keluarga gitu juga. Ya. Seorang anak memberontak dalam keluarga karena dia melihat celah. Ya. Adanya kemungkinan gue bisa menang. Gue bisa menggolkan keinginan gue, ya, harapan-harapan gue di keluarga.
Ada kemungkinan semua keluarga bisa nurut sama gue, makanya gue memberontak. Itu. Kalau udah kayak gitu, inget deh Lucifer, kita sama nggak kayak Lucifer? Langsung berkaca sama firman Tuhan. Kita sama nggak kayak Lucifer kalau udah gitu? Ya. Kalau kita lihat anak-anak yang memberontak, karena dia melihat celah juga. Dia melihat celah keinginannya atau keakuannya bisa tercapai. Dan akhirnya ditunjukkan lewat tindakan. Baru di action. Ya. Sama kok kayak Lucifer kisahnya. Kita kan mencontoh Lucifer ya. Teladan dari segala dosa itu Lucifer. Ya. Teladan dari segala dosa itu Lucifer. Tapi teladan dari segala kebenaran itu Tuhan Yesus. Itu kehidupan yang kontras banget. Kalau hidup kita jelek, terutama dalam keluarga, coba bertanya deh, apakah gue udah jadi mirip Lucifer atau enggak? Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi caranya untuk bisa nggak memberontak, teman-teman mesti rendah hati. Mesti rendah hati. Rendah hati. Jadi mesti nurut juga. Rendah hati dan nurut. Nurut. Bukan berarti nurut karena tidak punya kuasa. Misalkan dia kayak bos tadi, kalau dalam keluarga, dia bapak kita atau siapa abang kita, dia lebih besar dari kita badannya. Jadi kalau kita melawan, kita pasti kalah. Kita nggak melihat peluang itu untuk kita bisa berontak. Tapi kalau misalnya mamanya ibaratnya sabar, tenang, apakah dia berani? Wah, sangat berani. Sangat berani karena dia melihat celah. Wah, mama gue nggak bakalan ngelawan nih. Maaf ya, maksudnya mama gue nggak bakalan marah kalau gue begini. Gue melihat peluangnya itu. Jadi gue boleh deh marah deh. Boleh memberontak dari aturan keluarga. Nurutnya bukan karena kita melihat peluang. Kita berhasil, bisa ya. Kalau kita lihat mama kita galak, super galak deh. Atau main tangan. Kita nggak akan lihat kemungkinan itu. Kemungkinan kita bisa berontak. Atau kita masih diterima. Ya. Gue buat salah, besok juga pasti diterima kok. Ya. Jadi gue melihat peluangnya itu, gue bisa memberontak di dalam keluarga. Itu sama aja kita seperti Lucifer kalau kita melihat peluang-peluang itu. Melihat membaca karakter orang tua dan kayaknya gue bisa nih untuk memberontak. Nah, kita nggak boleh kayak begitu. Itu sama kayak Lucifer. Tapi nurutnya bukan karena itu ya. Itu nurut yang kurang natural. Nurut bukan karena takut, tapi karena firman yang mengubah pikiran kita. Tuhan turut bekerja, mengubah kebiasaan kita. Sampai kita nurutnya bukan karena takut, tapi karena firman yang diubah, firman yang mengubah pikiran kita. Jadi, singkatnya, kita mesti nurut, ya, supaya kita nggak jadi sang pemberontak, sama seperti Lucifer, memberontak dalam keluarga Allah. Di mana-mana kalau anak itu harus nurut, apa kata orang tuanya. Anak harus nurut sama kata orang tua. Sekarang kita udah tahu nih, yang firman kayak gini. Kita udah tahu firman kayak begini, nah baru kita praktekin. Untuk awal, untuk masih tahap newbie, maksudnya tahap pemula, nggak apa-apa deh, nurutnya nggak natural. Nurutnya nggak natural. Maksudnya apa tuh? Nurutnya nggak natural. Jadi, masih dalam pikiran, ya, harus taat karena firman berkata gini, ya, belajar ngikutin firman. Nanti pada akhirnya nurut kita udah jadi pola. Kalau kita udah terbiasa nurut karena kita sering diubah firman. Bukan pikiran doang yang diubah, tapi hati. Hati yang diubah jadi semakin lembut. Hati yang semakin tulus untuk membantu anggota keluarga. Karena ini bahas soal keluarga Allah ya. Keluarga dalam saling. Jadi nurut bukan karena takut. Ya. Sama kayak kita takut akan Tuhan. Takut bukan karena kita takut berbuat dosa, bukan karena kita takut masuk neraka. Tapi karena kita menghormati Tuhan.
kita menghormati Tuhan. Tuhan melihat kita. Hormat karena kita sering belajar firman. Kita jadi kenal siapa Tuhan. Harusnya sih begitu. Dan sekarang kita mau praktekin dari sekarang. Itu caranya supaya kita tidak menjadi sang pemberontak. Firman mengubah pemahaman kita lalu sikap kita. Gitu. Kalau ada yang ditanya bisa dicatat poin-poinnya dulu ya. Baru nanti buka sesi tanya jawab, baru deh. Sampai sini. Baru yang ketiga, Wel, pertanyaannya. Bagaimana upaya kita untuk mewujudkan kembalinya keluarga Allah di langit baru dan bumi baru? Upaya kita menciptakan keluarga Allah. Upaya kita ya. Kita mesti taat sama rencana Allah. Rencana Allah. Mesti taat sama rancangan besar Allah. Dan kita mesti meneladani cara hidup Tuhan Yesus. Dalam mewujudkan keluarga Allah nanti, kita mesti taat kepada rencana Allah dan kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ya, jadi ada 2 tahap nih. Ya. Pertama kita tahu dulu ada rancangan besar yang Tuhan rancang untuk kita lakukan. Makanya sering kita dengar menggenapi rencana Tuhan. Ya. Tuhan sudah membuat daftar-daftar yang harus kita lakukan. Gitu. Nah ini kita harus tahu dulu. Kita harus taat dulu sama itu, daftar itu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa? Yaitu dengan cara meneladani Tuhan Yesus. Ikutin seluruhnya, seluruh loh. Ini karena dibilang seluruh, semua yang Tuhan Yesus lakuin. Dari ketaatannya, dari sikapnya kepada orang, sikapnya terhadap orang yang di bawah, sikap terhadap adik, ya. Karena kita kakak, jadi kita bisa semena-mena sama adik. Karena dia nggak punya kuasa, gitu. Kita jadi melihat peluang memberontaknya makin besar. Jadi seperti itu. Meneladani Tuhan Yesus. Terus juga kita mesti rendah hati untuk ikut peraturan keluarga. Belajar. Langkah awal itu kita belajar taat dulu deh di rumah. Supaya nanti endingnya kita bisa mewujudkan keluarga Allah. Karena ini mengerti, walaupun kita udah kenal kebenaran, kita belum sepenuhnya berubah. Kita mesti menanggung. Kita mesti menanggung dosa-dosa yang kita perbuat dulu sebelum kenal kebenaran. Makanya sekarang kita pikul nih. Kita udah sadar kan, tapi untuk berubah itu nggak gampang. Nah, perjalanannya itu, kita sedang memikul dosa kita yang kita perbuat. Apa misalnya, contohnya, gampangnya. Sulit kan mengubah kebiasaan? Betul. Sulit. Kita debat lagi sama anggota keluarga, debat, bla 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 bla. Kita menang. Sekarang kita sadar kalau menang itu sebenarnya kita kalah. Menang berargumen, bla 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 bla, menang. Kita udah tahu kebenaran dan ternyata menang dulu itu sekarang kita pandang salah. Aduh, salah ya. Gue menang, tapi pihak Tuhan dikalahkan. Dengan kemenanganku, pihak Tuhan dikalahkan. Harusnya kebalik. Dari adu argumen, kita mengalah lah. Ya, kita mengalah. Kita rendah hati. Belajar kayak Tuhan Yesus. Kalau kita mengalah, siapa yang menang coba? Pihak Tuhan Yesus. Pihak Tuhan Yesus yang menang. Kalau kita kalah, Tuhan Yesus menang. Ya. Ini sama kayak pernyataan, biarlah namamu yang lebih semakin besar, aku semakin kecil. Jadi, biarlah Tuhan yang menang terus. Ya. Walaupun aku kalah, nggak apa-apa deh, aku kalah terus dalam debat. Yang penting aku memenangkan hubungan. Yang penting hubungan tidak renggang, tidak pecah. Asalkan pihak Tuhan dimenangkan. Gitu. Nah, baru yang keempat nih, terakhir. Dan jika dipercayakan Tuhan, bagaimana kita mulai meniti
untuk mencetak keluarga dalam kerajaan Allah? Nah, sebelum nomor 4 ini tadi saya keinget penambahan ya, untuk nambahin soal bagaimana upaya kita untuk menggenapi keluarga Allah ini. Supaya berhasil dari keluarga inti, kita genapi jadi keluarga rohani, nanti di sana, keluarga Allah. Kita mesti tahu dulu karakteristik dari seorang anak dan apa yang harus dilakukan. Kita mesti melihat apa yang Alkitab katakan kepada anak, apa yang Alkitab katakan kepada seorang ibu, bagaimana seharusnya bersikap kepada seorang ibu, kepada ayah. Ada banyak di Alkitab. Itu kita mesti belajar dulu. Singkatnya, ini yang paling singkat karena bukan sesinya. Kalau kita menyikapi seorang ayah itu atau cowok lebih senang itu dihormati. Jadi respect, hormat. Kemana-mana itu mesti izin, serius deh, mesti izin. Kalau saya kan ayah saya udah nggak ada ya, jadi izinnya ke abang gitu. Kalau main sebentar juga, saya bilang, bang, bentar ya bang, Reni mau beli es dulu, serius. Beli es aja saya mesti izin. Oh ya udah Ren, oke. Ntar pulang jam berapa? Enggak, bentar doang kok bang. Di alur laut atau di Walang gitu. Beli es dulu bang, bentar. Ya. Nah terus kalau saya mau pergi juga, saya hormatin abang saya ngutamain abang saya juga. Bang, ini bang, tadi Randy beliin ini. Saya hormat. Itu juga sama kayak memperlakukan ibu atau wanita. Kalau cowok dihormati, kalau cewek itu dikasihi. Ya. Berikan perhatian kepada memperlakukan wanita atau ibu ya. Ini kan keluarga nih, kita sikap sebagai anak. Perhatikan ibu kita. Nah kalau saya sekarang nggak punya ayah, tapi punya ibu. Masih ada maksudnya ibu. Perhatikan. Saya tanya ke mama saya juga ya. Setiap kali, Ma udah makan belum? Itu hal yang paling simpel, tapi jangan jadi formalitas. Udah makan belum, Ma? Ma, gimana? Tadi udah sembuh belum? Maksudnya udah agak mendingan belum sakitnya? Model kayak begini, itu kalau diterapin di kerjaan juga. Ya. Jadi singkatnya, ini paling singkat banget. Memperlakukan pria itu harus menghormati dia. Memperlakukan wanita mesti mengasihi. Itu di segala aspek lingkungan kita berlaku. Ya. Jadi karena Karendi menghormati teman kerja yang cowok dan mengasihi yang cewek, ya, akhirnya hubungan kerja enak. Ya. Saya perhatian sama yang cewek ini, tapi yang benar perhatiannya. Saya hormat sama yang cowok kalau ada tim yang cowok, gitu. Segala-galanya izin, hormat, respect, tadi habis ngapain gitu. Akhirnya itu berhasil karena diterapin dalam lingkungan kerja, dalam hal ini ya, partner kerja. Gitu. Nah, tadi Karendi keinget juga, sekarang yang keempat dulu deh, yang keempat ya. Nah, yang keempat. Gimana kita mencetak keluarga dalam keluarga Allah? Ya. Itu semua berawal dari diri kita. Kita buka ayat deh sekarang. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7. Ini ayat yang paling menentukan kita untuk bisa kita menyelamatkan keturunan kita. Bentar, tolong. Aduh, masih loading ya. Bentar. Tolong yang tadi. Cia baca deh. Cia. Oke, Kak. Yo. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, oke, thank you, Cia. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya. Jadi supaya keturunan kita berbahagia atau sejahtera, kita dulu yang mesti benar-benar bersih kelakuannya. Ya. Jadi pertumbuhan kita menentukan pertumbuhan generasi kita selanjutnya loh, teman-teman. Pencapaian kita itu menentukan pencapaian generasi kita. Ya, kalau Karendi sebutnya itu
Randy Junior gitu. Ini dalam pribadi ya. Jadi dalam pergumulan memaksa gitu, gue harus bertumbuh nih. Ya. Gue kalau masih males, gue kalau masih mempertahankan keakuan, ego, nanti bagaimana nasib keturunan gitu. Ya, kalau gue rusak, pasti keturunan juga bakal rusak. Maksudnya orang-orang sekitar. Gak cuma sempit di keturunan. Bisa juga kalian rusak juga. Ya. Semua terpengaruh sama kepalanya. Ini soal jawaban si Jan juga cocok nih. Keluarga impian, keluarga harapan. Begitu juga dengan kepala keluarga yang harus berubah. Kalau Jan kemarin keluarga harapan kan, keluarga yang berubah orientasinya. Maksudnya apa tuh Jan? Nah, jadi dimulai dari ayah saya. Jadi ayah saya yang berubah, nanti keluarga-keluarga yang lain akan meneladani ayah. Gitu. Berlaku juga untuk wanita, tapi buat pria lebih utama. Karena pria itu pemimpin. Pria itu pemimpin, wanita itu penolong. Penolong dari pemimpin. Harusnya nanti pada saatnya ya, teman-teman berjuang deh, mencapai potensi maksimal. Seorang pemimpin yang baik, pada akhirnya tidak akan mendapat seorang penolong yang tidak baik. Jadi bagi para pemimpin, teman-teman yang cowok, mesti memaksimalkan diri, menjadi pemimpin yang berkenan, supaya kita akan dikasih penolong yang sama juga. Jadi makin kualitasnya sama gitu. Terutama berusaha dari memperbaiki kualitas diri. Ya, pastilah Tuhan gak tinggal diam. Kalau seorang pemimpin, Tuhan akan kasih penolong yang juga bisa menolong sepemahaman, sepemikiran. Begitu juga dengan yang cewek nih. Ya, buat teman-teman yang wanita. Ya. Berusaha rendah hati. Berusaha untuk rendah hati, berusaha untuk tidak dominan. Ya, karena kebanyakan wanita maunya menguasai. Ya, maunya menguasai. Berusaha rendah hati dan sadar kalau teman-teman yang perempuan itu penolong. Harus nolongin, jangan memimpin. Itu tugas pria. Tugas wanita itu memperlengkapi, kalau ada sesuatu yang diperlukan, aku bantu deh. Ya, kalau biasa kehidupan sehari-hari aku mau masakin atau apa gitu. Gitu. Berjuanglah, berkutatlah di situ. Ya. Rendah hati, jangan apa-apa keinginan gua terus marah gitu. Seakan-akan dia megang kendali atas keluarga. Di luar sana kan begitu. Kita nggak boleh begitu. Berjuang untuk memperbaiki diri, sadar diri kalau aku ini seorang penolong. Nanti teman-teman yang perempuan pasti akan dikasih seorang pemimpin. Pemimpin yang sepemahaman juga. Jadi begitulah. Yakin, karena dia yakin orang yang bertumbuh pasti akan Tuhan kasih orang yang bertumbuh juga. Jadi bagaimana untuk meniti keluarga dalam keluarga Allah? Berawal dari kita dulu. Kita yang berubah. Supaya kita nanti kalau Tuhan percayakan, kita bangun keluarga ya, kalau udah Tuhan percayakan, sesuai 4 kriteria dalam bangun hubungan, nanti pasti Tuhan sertai terus. Itu pasti, dan Kak Randy sampai sekarang masih berpedoman sama itu. Makanya Kak Randy menjaga diri saya pribadi, tujuannya tapi bukan untuk mendapatkan lawan jenis begitu, harus untuk Tuhan. Yang kayak gitu-gitu itu minor, Tuhan udah sediain. Asalkan kita mau memperbaiki diri, semakin baik lagi. Gitu teman-teman. Nah, oke deh. Kalau reviewnya ini lagi review sebenarnya. Nah, jadi untuk melengkapi pemahaman kemarin. Jan udah masuk belum ya? Udah deh. Jan udah masuk ya. Shalom Jan. On cam lah. Belum keren. Sampai sini ada yang belum dimengerti nggak teman-teman? Ada yang kurang dimengerti, boleh deh jawab dulu. Baru next selanjutnya lagi nih. Ada yang kurang dimengerti? Kalau tidak ada, bisa dipahami ya teman-teman.
Oke deh. Nah, masuk tema yang baru lagi. Di dalam perjuangan kita untuk menghidupi cara hidup Tuhan Yesus, kita makin lama makin sadar kalau itu sungguh hal yang susah, teman-teman. Itu sungguh hal yang berat banget, perjuangan untuk menjadi seperti Kristus. Ya. Kapasitas kita untuk tahu kebenaran tidak cukup mengubah kita sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Jadi kita masih memikul dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya yang dulu punya habit apa ya? Marah deh, suka marah. Ya, orangnya gampang kepancing. Dia sebelum kenal kebenaran marahnya over banget gitu. Setelah tahu kebenaran, dia kan nggak langsung berubah. Langsung jadi lembut gitu. Jadi langsung lembut begitu. Pasti dalam kehidupannya dia masih memikul dosa yang dia lakukan sebelumnya. Karena itu, sekarang kita berusaha untuk meminimalisir dosa-dosa. Ya, jangan tambah-tambahin lagi deh dosa baru atau dosa lama yang kita kembangin. Jangan tambah-tambahin, nanti makin berat pikul salibnya. Makin berat. Ya. Makin berat pikul salibnya. Kayak orang yang marah. Dulu kita suka apa sih kita sebelum kenal kebenaran? Ya. Atau mata duitan bisa juga. Ya, suka nyolong. Bisa juga. Setelah tahu kebenaran kan nggak langsung berubah. Perlahan. Itu akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita harus pikul tuh. Jadi, perjuangan untuk mencapai kesempurnaan makin lama. Paham ya? Makin lama untuk mencapai kesempurnaan. Jadi, sekarang kita mau mengidentifikasi apa aja sih hal-hal yang menghambat gua bagaikan rantai ya. Rantai yang mengikat kita kayak di penjara gitu, apa namanya sih? Kayak ada bola gede, bola besi yang menghambat kita untuk lari, diikat di kaki kita, jadi kita lama untuk larinya. Enggak, bentuknya besi, bukan batu. Ya kayak gitulah. Kita mau bahas ini besinya ini sebenarnya apa aja sih yang menghambat gua? Ya, paham ya? Jadi hal-hal apa yang menghambat kita untuk bertumbuh sampai sekarang, yang itu sungguh merugikan sekali. Apa yang menjadi kesukaan kita? Karena kita diarahkan untuk sukanya sama firman. Apa yang masih kita sukai, terutama dalam bentuk dosa. Ada yang mau sharing duluan? Boleh deh, Noel dulu deh. Slide pertama nih. Boleh Well, sharing Well. Ya. Lanjutnya Jan tadi yang terakhir ya. Terakhir masuk. Iya, pertama dan terakhir. Iya ya, pertama dan terakhir ya. Cocok nih. Iya. Ini nggak diskenariokan ya. Pas pertama dan terakhir. Oke, lanjutin deh, Well dan Jan. Lanjutin. Oke, mengenai itu ya Kak, apa sih penghambat dari kita gitu buat bisa bener lah, sederhananya gitu kan? Iya, begitu. Oke, kalau dari saya sih gini Kak, perasaan apa ya, yang paling saya rasain ya, kalau misalnya sekarang kayak perasaan apa ya, ketika kita misalnya ngelakuin segala sesuatu gitu, ketika kita ngelakuin segala sesuatu, kita sering anggap ini adalah apa yang kita punya gitu, ini adalah apa yang gue lakuin ibaratnya. Nah, kita tuh sering apa sih, kayak menganggap tuh kayak Tuhan itu keberadaannya kayak nggak ada gitu. Atau lebih tepatnya, kalau bagi saya secara pribadi ya, saya merasa nggak ada Tuhan juga bisa gitu. Itu yang sering jadi hambatan buat hidup saya gitu. Kalau yang saya pikir ya. Nah, kalau dari saya sih mungkin begitu dulu Kak. Yang jadi hambatan, yang sering kali jadi hambatan buat saya. Saya sering kali, gue juga sendiri bisa. Gue juga sendiri bisa. Nah, melawan pemikiran ini kan butuh banyak pemahaman ya mengenai kita ngerti siapa Tuhan, kita ngerti bagaimana hidup ini kan. Nah, jadinya butuh pembelajaran yang banyak juga nih buat saya secara pribadi nih untuk ngerti, untuk tahu bagaimana sih Tuhan bekerja di hidup saya gitu. Gitu sih Kak, kalau dari saya.
Oh, sering tidak merasa keberadaan Tuhan ya. Itu hampir semua kita juga merasakan. Bersyukur malah Noel sadar ini. Bersyukur, karena banyak yang nggak sadar. Ya. Sadar kalau dirinya itu nggak sadar adanya Tuhan. Banyak orang yang nggak sadar akan kesadaran Tuhan. Tuhan benar-benar nyata. Tapi di sini Noel sadar, tinggal ke depannya nih. Kalau tadi kan, kalau ke depannya, kita walaupun udah tahu kebenaran, tapi belum bisa langsung sepenuhnya berhasil berubah dalam proses. Nah itu kan makin lama, karena ada dosa ini. Itu juga dosa. Akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang kecil-kecil jadi besar. Kayak apa? Dalam ngetim, berusaha dengan kekuatan sendiri tanpa dengan kekuatan Allah dan kekuatan rekan-rekannya. Di dalam melakukan segala sesuatu yang harusnya itu dilakukan bareng-bareng, jadi sendiri, rasa sendiri. Itu unsur kesombongan juga bisa, kesombongan. Ya. Bagi siapa yang ngerasa, teman-teman nih juga refleksi juga dan boleh sharing. Tapi sambil siapin ininya ya, jawaban teman-teman supaya bisa ini. Nah, habis itu gimana lagi, Well? Selanjutnya. Dari Jan ya, coba Jan. Iya. Shalom semuanya, shalom teman-teman. Shalom Kak Randy, sorry telat ya. Iya. Takut ini ya, takut sinyalnya ya, karena pakai wifi ya. Ya biasalah. Oh iya, ya udah. Gini, yang menghambat ya. Yang pasti yang selalu jadi penghambat itu, kalau bagi saya tuh malas untuk tahu apa sih yang orang itu masalahin gitu. Saya udah belajar untuk dapat pengertian dan pemahaman bahwa sabar itu karena pemahamannya luas, pemahaman akan orang itu, dan ditambah belajar firman. Tapi seringkali karena saya lebih milih ego saya jadi nggak peduli kenapa orang itu bisa berbuat demikian gitu. Jadi dan itu masih sering sih beberapa kali kayak jadi marah duluan gitu, bukan pengertian oh ya mungkin kamu gini, mungkin kamu gitu, tapi langsung apa ya istilahnya udah ngasih respon negatif gitu, atau udah bikin apa klasifikasi, oh kamu pasti gini gitu. Gak mau ngertiin orang dulu gitu, masih males untuk ngertiin orang gitu. Oh, karena nggak mengerti maksudnya kenapa orang melakukan kayak begitu, kesalahan-kesalahan. Jadi sikapnya langsung kan berantas saja gitu ya. Iya, jadi kan apa orang itu karena saya apa ya punya idealisnya tinggi gitu ya. Jadi kalau memang perfeksionisnya juga tinggi, jadi kalau misalnya ada orang yang nggak sesuai gitu, saya agak gimana gitu. Bahkan kalau udah kelewat, ya itu tanpa mau dengerin orang itu sebenarnya ada apa sih gitu. Teman-teman ada yang sama nggak ininya pergumulannya kayak Jan? Coba ditanggepin. Kalau ada yang sama boleh. Dari Niko kah, Bro Alvin kah, Pani kah, atau Shelly, atau Cia? Ada yang mau nanggepin? Atau Dewi, atau Niko? Ini kan kendala kita juga ya. Karena kalau dibilang saya juga sama. Kalau mau nyamain ya, kalian ini juga sama. Ini sekedar sharing juga nggak apa-apa lah. Ini waktunya sharing kan. Karena kan jatuhnya saya itu kalau menanamkan ekspektasi yang tinggi ke orang. Menanamkan ekspektasi yang tinggi ke orang. Saya lebih banyak sekali berharap sama orang lain. Karena
orang yang dikasih harapan ini udah terlihat buktinya bahwa dia layak untuk dikasih pengharapan. Sama siapapun. Itu jatuhnya saya nih. Kebanyakan begitu. Dan begitu tahu kalau orang itu tidak memenuhi ekspektasi Kak Randy, ekspektasi saya, nah, sikapnya nggak ke orang lain langsung labrak orang itu gitu. Tapi jadi saya semakin merusak. Misalnya saya jadi lebih males gitu sama orang itu atau sama diri saya sendiri. Karena udah capek untuk mengharapkan orang lain realisasinya. Gak ada ampun buat orang lain, bukan, tapi untuk diri sendiri. Jadi kepikiran gitu, dan karena kekecewaan itu kebanyakan ya, membawa pengaruh buruk bagi saya. Itu yang kadang-kadang bikin lama sih bagi saya pribadi buat maju. Setelah tahu kebenaran ini selama udah bertahun-tahun, pastilah semuanya juga teman-teman ada perubahannya. Saya 2 tahun atau 3 tahun lalu itu sangat berbeda sama sekarang. Sangat berbeda. Ibaratnya saya udah terbiasa memikul salib ini dan udah mulai kencang lah ibaratnya untuk maju. Untuk yang sekarang. Bukan pembenaran, dan ini fakta. Fakta. Itu. Ya. Jadi mungkin bedanya kita, Jan, kalau Jan reaksinya langsung itu ke orang lain ya, ke orang yang itu langsung negatif, langsung barbar ya, langsung barbar ya. Tapi kalau Kak Randy ke diri sendiri, gitu. Lebih ke sifat cuek sih. Udah bodo amat sama orang kayak gitu. Bodo amat lah sama orang itu. Udah berharapnya gimana, tapi dia nggak merealisasikan harapan Kak Randy, ya udah bodo amat. Dan itu merusak Kak Randy. Ada lagi nggak teman-teman yang beda? Boleh satu orang deh. Siapa? Berapa orang? Yang menghambat apa sih? Kesukaan yang favorit? Tahu Kak Dewi, boleh. Deo, boleh Deo. Oh, sama ya? Ya, Oh, boleh ya. Oh, tadi ngetik pesan. lagi Ya, coba deh. Ya, ya sama sih pengalamannya sama kayak Kak Randy gitu. Cuman kan kalau Kak Randy lebih bukan nggak care ya. Kayak bodo amatan gitulah ya, lebih cuek. Kalau aku nggak, jadi kayak lebih nyalahin diri sendiri. Kenapa kok gue bisa kayak gitu ya? Kenapa ya gue kok jadi baik banget ya sama orang itu ya? Kenapa ya? Gitu. Jadi rasanya nyalahin diri sendiri. Itu juga pergumulan aku sama Tuhan. Kenapa Tuhan aku kayak gitu? Apa karena aku masih remaja gitu kan, jadi labil kan, kurang bijaksana. Apa gimana ya, nggak ngerti. Itu juga jadi pergumulan sendiri. oh iya. Dan sampai saat ini juga masih dipergumulkan. Masih ya, masih. Karena untuk percaya sama orang nggak gampang ya, Dew ya. Jadi begitu kita Walaupun 5 percaya. tahun udah berhubungan segala macam, nggak menentukan kita bisa percaya sama orang itu tuh. Masih belum Iya. percaya walaupun 5 tahun berhubungan. Bukan cuma ke pertemanan, ke semua lini ya. Itu bisa terpengaruh juga. Jadi soal pertama nih jenisnya kan, yang tadi Noel nggak merasakan kehadiran Tuhan setiap hari dalam aktivitas. Jadi tindakannya bersifat sendiri. Itu dosa. Dosa yang kedua, yang tadi tuh, terlalu berharap sama orang, akhirnya kecewa dan membawa pengaruh buruk. Bisa ke orang itu, bisa ke diri kita sendiri. Ada warna yang lain nggak ya teman-teman? Ada warna yang lain nggak ya? Ayo, dibuka. Dari Jo, dari Pani, dari Cia, dari Raffles, dari Nico.
Dari Yehud. Kita perlu tahu soal ini. Oh, bentar. Bukan partisipan. Chat. Kalau saya sih sama, gue selalu cuekin sama orang lain. Oh. Ini jatuhnya selalu dicuekin, Niko ya? Samanya di mananya? Samanya di mananya? Boleh chat deh, nggak apa-apa. Mungkin kurang kondusif kalau speak up. Temen lama saya. Dampaknya apa yang buat pengaruh jadi dosa ke Nikonya? Karena sering dicuekin. Yang lain juga pikirin ya jawabannya. Ini karena ini pakai HP nih. Ya kayak masa bodoh sih istilahnya. Oh, masa bodohan ya. Jadi merusak ke diri sendiri ya karena cuek. Sering dicuekin. Itu penghambat juga itu untuk bisa mencapai kesempurnaan. Iya. Oke, thank you Niko. Ada lagi yang lain guys. Ini kita mesti tahu kecenderungan kita soalnya. Untuk bisa melangkah lebih maju, kita mesti identifikasi nih, apa sih yang menghambat gua sebenarnya? Kenapa gua lama bertumbuh ya? Itu, maksudnya gitu. Oke. Terusin deh, Well atau Jan. Yang lain siapa yo? Monggo. Ada lagi yang mau sharing? Nah, Pani. Boleh deh, open. Iya. Nggak apa-apa diulang lagi yang waktu itu Pani buat story ya, IG ya. Itu karena dia udah lihat tuh. Ini bisa bagiin ke teman-teman. Singkatnya, padat, dan jelas. Iya, nggak apa-apa. Singkat, padat, dan jelas. Halo semuanya. Yo, shalom, halo. Boras. Oke. Ini apa Kak? Apa yang menghambat kita untuk hidup benar? Apa yang menghambat kita? Yang mengganggu kita yang paling dominan? Hambatan. Oke. Aduh Cia, jangan ngecat aku. Oh iya Kak. Ulang. Aku tuh orangnya mudah panikan, ya kan. Jadi untuk melangkah lebih maju itu susah banget kan Kak. Baru gampang insecure tuh kan maksudnya kan nggak pedean, ya kan. Jadi karena gampang insecure, maksudnya kayak ngelihat orang itu pasti kayak, aduh dia tuh perfect, aku ini gini gitu. Baru karena maksudnya kayak menurut aku tuh kayak aku tuh paling rendah deh di depan orang lain gitu. Jadi yang kayak gitu. Baru punya trauma masa lalu yang banyak banget. Jadi yang kayak aduh takut melangkah ke sini, takut ke sana, takut ke sini, takut ke situ gitu, Kak. Ya. Udah, kenapa kalian? Aduh. Kita mendengerin loh. Iya. Oke, udah. Kita sedang mendengarkan. Tapi banyak yang off cam. On cam nggak apa-apa dong. Iya. Nggak apa-apa nih, kita welcome kok. Itu ya, terkadang itu memang menghambat juga. Ada lagi yang sama. Apa Dew? Ini semangat. Iya, makasih kakak. Makasih, halo. Yang belum tahu buat Kak Dewi juga, ini Pani di Jerman.
Iya, pasti Semoga lebih. bisa ke sana ya. Oh, iya deh. Iya, tunggu. Sama YouTube. Dengan insecure mua, aku lebih insecure lagi kalau aku bisa ke sana loh. Kami insecure orang lain belum tentu bisa kayak kamu bisa ke Jerman loh. Aku itu insecure kan karena jadi pusat perhatian. Maksudnya kayak, Kanwel tuh tahu tuh. Maksudnya kayak kalau misalnya orang tanyain aku, kayak kemarin tuh ada yang nge-video kalau misalnya ada tiba-tiba orang masuk gitu kan. Kita nggak usah sebut namanya, karena aku bisa ketawa. Aku jadi misalnya ada yang misalnya nih secara singkat aja, ada yang nge-follow aku dari Instagram. Aku langsung yang kayak nanya sama Kanwel nih misalnya, Kanwel ini siapa? Kenal nggak? Ini siapa? Dia kenapa tahu aku? Dia tahu nama aku dari mana? Dia kok bisa tahu aku? Dia kok nyapa aku? Dia siapa gitu? Yang kayak gitu tuh masih kayak, aduh, aku nggak pengen ditauin orang. Maksudnya kayak aku tuh nggak pengen banyak orang tahu tentang aku gitu. Dan Tapi dengan orang lain tahu kamu bisa bagian berkat kamu ke orang lain. oh gitu, oke. Tapi aku yang nggak merasa gitu Kak. Maksudnya kayak aku tuh karena masih banyak kekurangan, jadi kayak aku tuh masih banyak kekurangan, jadi ya udah nggak usah tahu aku gitu. Jadi kalau misalnya orang curhat ya. maaf Enggak apa-apa. Santai aja nggak apa-apa. gitu Kak. Jadi karena apa? Ya maksudnya kalau misalnya orang tanya tentang aku tuh takut kayak, aduh nanti kalau misalnya dia tahu tentang aku lebih dalam, dianya nanti ngejauh. Baru nanti ngejauh, aku tuh kan orangnya suka nyariin orang. Maksudnya kayak setiap orang yang aku kenal itu tuh harus kucariin, aku harus tahu kabarnya yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ngilang, aku tuh orangnya overthinking. Jadi yang kayak, aduh dia kenapa ya, dia gimana ya, dia Takut gimana. kamu ada salah gitu ya sama mereka ya. Iya, takut. Jadi makanya lebih baik nggak usah banyakin temen gitu. Ternyata terjadi banyakin temen. Oh, keren, unik juga. Dan karena kayak begini pasti kan membuat kita atau Fani kurang bisa mengembangkan diri ya, kurang lepas mengembangkan diri. Ini warna yang unik juga nih. Oke, ditahan dulu ya Fani ya, bentar ya, thank you ya. Kalau teman-teman yang lain, ya thank you dulu ya. Nah, kita lihat warna yang lain dulu. Ada yang warna yang beda nggak teman-teman? Biar secara singkat kita bahas kecenderungan kayak gitu. Dari Selika, dari Ciaka, nggak usah malu-malu sih. Kalau Alvin, atau Jan, udah Jan. Gimana Jan seterusnya nih Jan? Ada Yehud atau Yehud? Niko udah. Jo, bagaimana Jo? Nah ini Jo nih, belum nih. Mau share? Berarti itu tiga itu doang berarti yang kalian dibahas singkat. Ada yang warna lain nggak nih? Yang paling menghambat? Aku Nah, deh kayaknya deh Kak. Yehud lebih ke arah mana samanya? Kalau aku sih lebih prefer ke ini sih, kalau lebih ke lebih ke friendship sama kampus sih. Karena ya akhir-akhir ini sih karena lagi masa-masa PPKM darurat, jadi untuk misalnya kayak tugas kelompok atau bagaimana itu semuanya dilakukan secara online, dan itu pun kita tidak bisa ketemu langsung gitu. Untuk misalnya tugas kelompok kuliah kan aku jadi kayak rasa jenuh gitu, jadi kayak rasa jenuh, kapan ya bisa ketemu sama teman-teman kampus secara tatap muka gitu. Jadi kayak ilfil sendiri, bukan ilfil sih, tapi lebih kayak kayak rasa ingin mau ketemu gitu secara tatap muka supaya
bisa ngobrol gitu supaya kita lebih akrab, supaya kita lebih ini. Kalau misalnya ada tugas kelompok atau bagaimana, nantinya secara kakak muka lah. Tapi kalau untuk kuliah sendiri sih em, paling ada pas presentasi sih. Nah, jadi ada temanku kayak presentasi gitu, tapi gimana ya, kayak yang paling insecure gitu, ada satu atau dua orang dari beberapa teman-teman kampus itu, pertanyaan itu istilahnya lebih ke logisnya gitu, lebih ke logikanya, bukan ke materinya gitu kak. Jadi seperti itu. Jadi yang menghambat Yehuda untuk mencapai kesempurnaan itu apa? Itu deh. Sorry, diulang kak, sorry. Oh, tidak konsen. Oh, konsen. Penghambat yang paling favorit untuk mencapai kesempurnaan. Apa penghambat favoritnya? Atau dosa favorit? Yang kita bilang ini kan semua dosa, tapi lebih kompleks. Gitu. Oke. Faktor yang menghambat kesempurnaan. 1. Masih ke bawah pikiran sih salah satunya. Masukku masih ke bawah pikiran, misalnya tugasku gimana ya, terus juga kontenku gimana ya. Jadi semua pikiran yang aku pikirkan itu lama-lama jadi menumpuk kak. Itu salah satunya sih. Overthinking ya Yehud ya? Iya, overthinking. Istilah kerennya kan sekarang overthinking. Iya, overthinking. Oke, thank you ya. Ya, sama-sama kak. Ada yang sewarna atau yang beda warna? Yang menghambat kita untuk mencapai kesempurnaan atau menghambat pertumbuhan rohani kita. Gitu. Dan yang itu bisa mempengaruhi kita jadi lebih buruk. Kalau nggak ada mungkin ini doang sih, berarti 4 ini ya. 4 ini ya. Ini sharing jatuhnya ya teman-teman ya. Kak Randy mau sharing bagaimana Kak Randy mengatasi kecenderungan Kak Randy. Sorry Kak Randy, sorry. Oh. Ada satu hal yang keingat lagi yang aku mau sharingkan sih. Jadi puji Tuhan, ada kabar baik sih Kak Randy sebenarnya. Oh, kabar baik ya. Nah, kabar baiknya itu kabar baiknya adalah di nilai semester 1-ku, semester 1 kemarin, akhirnya puji Tuhan transkrip nilainya sudah keluar. Puji Tuhan. Dan kalau Kak Randy dan teman-teman mau tahu nih, akhirnya sebentar aku buka itunya dulu, buka transkrip nilaiku biar teman-teman, biar Kak Randy dan teman-teman percaya gitu. Sebentar ya. Iya percaya kok. 4 ya? Bentar. 4 ya? Bentar ya Kak, bentar. Ya tolong kalau suaranya jangan masuk nih, suaranya masuk nih. Sorry Kak, itu suara orang tua. Oh iya. Nah, akhirnya Kak Ren dan teman-teman semua. Belum. Akhirnya puji Tuhan, nilai SKS-ku untuk semester 1 yang lalu itu IPK-nya adalah 3,49 dengan berpredikat puji Tuhan amat baik. Oh, puji Tuhan ya. Dari semua seluruh kreditnya itu 36 SKS.
Iya, karena semester 1 itu 36 SKS. Dan seperti itu. Oke deh. Sekarang Dan kita belajar. bersyukur banget. Dan sekarang semester 2. Dan sekarang puji Tuhan udah semester 2. Oke deh. Hidup ya udah. Semangat ya udah. Thank you. Nah, Thank sampai you, di God bless. Thank kita you lanjutin semuanya. pembahasan kita bagaimana kita mengatasi kecenderungan kita ya. Dari tadi kita bahas soal hambatan-hambatan nih. Teman-teman udah sharing soal apa yang menghambat. Apa yang menghambat kita untuk mengembangkan diri terutama dalam hal kerohanian untuk bertumbuh. Semua berawal dari perasaan diri tidak layak, teman-teman. Semua berawal dari perasaan diri tidak layak. Kalau kita melihat seluruh penyebab dari dosa yang kita lakukan, itu berujung kepada rasa diri tidak layak. Di mana kita merasa kita tidak layak mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita nggak layak mendapat penerimaan dari Tuhan. Dari situ, itu timbul perasaan-perasaan yang lain. Yang tadinya merasa diri tidak layak, tumbuh lagi dari perasaan, jadi perasaan acuh tak acuh akan lingkungan sekitar, ya, berkembang lagi jadi mementingkan diri sendiri, mementingkan lagi, lebih lagi kembang lagi jadi egosentris, dan lain-lain. Rasa diri tidak layak juga berawal dari, itu juga penyebab utama dari kita nggak merasa kehadiran Tuhan yang tadi. Kalau soal kasus yang warna yang itu, yang serupa, dari perasaan diri tidak layak, kita semua, kita ngerasa nggak layak. Kita jadi nggak merasa adanya Tuhan yang melayakkan kita. Sangat sulit mempercayai, karena kita nggak mendapatkan penerimaan itu. Kita nggak mendapatkan penerimaan yang dari Tuhan, makanya kita nggak merasa Tuhan sungguh ada, Tuhan sungguh bekerja dalam hidup kita. Kita nggak mendapatkan itu. Dari situ memunculkan sikap-sikap kita ya, berupa kesombongan, ya, mementingkan diri sendiri, dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dari rasa diri tidak layak. Seseorang yang merasa diri tidak layak tidak akan bisa melayakkan orang lain. Seorang yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan tidak akan bisa melayakkan orang lain. Karena itu, setiap kesalahan yang orang lain perbuat, dalam kasus yang kedua, segala kesalahan yang orang lain perbuat kepada dirinya, dia tidak layakkan. Dia hapus semua. Dia nggak terima maksudnya. Karena merasa diri tidak layak mendapatkan kelayakan dari Tuhan, akhirnya dia tidak layak. Akhirnya dia tidak melayakkan semua orang, tidak menerima semua orang, terutama menerima kesalahan-kesalahan. Kita berharap terlalu tinggi, seakan-akan orang lain bisa membuat kita dipuaskan. Dengan pengharapan kita sama orang lain, kita merasa diterima. Kita tanam itu sama orang lain. Kita membuat kontrak. Ibaratnya kita membuat perjanjian. Bahwa dengan aku seperti ini, kamu harus seperti ini ya. Ada perjanjian nih. Kita tulis. Itu faktor-faktor utamanya yang membuat. Seandainya kita merasa layak ya, dilayakkan Tuhan untuk melakukan apa yang baik, kita membuat perjanjian dengan Tuhan, maka kita tidak perlu lagi membuat perjanjian dengan orang lain. Paham maksudnya ya teman-teman? Kalau kita sudah membuat perjanjian dengan Tuhan, ya, mengikat tali janji bahwa aku akan tetap setia sama Tuhan, maka kita nggak akan membuat perjanjian dengan orang lain lagi. Itu pasti. Sebelumnya kenapa bisa kebalikannya? Karena kita nggak membuat perjanjian dengan Tuhan. Kita nggak menguatkan janji kita bahwa kita harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan. Makanya itu kita buat janjinya sama orang lain. Kita mengharapkan ini. Sama seperti membuat kontrak perjanjian. Ya.
Dengan aku seperti ini, aku memberikan ini, maka kamu akan bersikap seperti ini. Tanda tangan. Taruh di meja, tanda tangan. Udah tuh. Begitu itu nggak terpenuhi, baru deh timbul perasaan-perasaan kekecewaan. Baru timbul kekecewaan, ya. Dampaknya sungguh merusak. Ya, orang yang ini tidak akan menerima lagi orang yang itu, ya, itu salah tuh. Harusnya kesalahan yang tidak kita terima, tapi malah kebanyakan kita orang lain berbuat salah, kita nggak menerima orang lain. Harusnya yang nggak kita terima itu dosanya aja, jangan pribadinya. Pribadinya tetap kita terima, kita rangkul. Kayak tadi kemarin pengampunan itu harus segera. Tapi kalau udah kesalahan, harus segera diatasi. Iya, supaya dia nggak terlampau jauh tersesatnya. Tapi pribadinya tetap diterima. Kalau mau pakai contoh Raffles lagi. Raffles lagi. Gak apa ya? Raff buat salah nih berkali-kali. Raff buat salah berkali-kali ya. Banyakan orang pada umumnya itu menolak pribadi. Ya, ini maaf loh, ini contoh doang loh, nggak beneran. Kalau orang udah buat salah, kebanyakan orang itu menolak pribadinya mentah-mentah langsung. Nggak mau ketemu lagi sama orang itu. Harusnya yang benar itu, pribadinya diterima, dosanya jangan. Kesalahannya. Jadi kesalahannya harus, kalau bisa, diselesaikan dengan kepala dingin, dengan baik-baik gitu. Bicarakan baik-baik. Tentunya dengan waktu Tuhan. Dengan waktu Tuhan. Orangnya tetap diterima. Kita memberikan wadah, ingat, kita tetap memberikan wadah bagi orang itu untuk berubah. Gitu. Jadi bagi orang yang suka buat perjanjian antara kita dengan orang lain, ya, menetapkan ekspektasi tinggi, ya, karena disarankan teman-teman sekarang turunkan standar teman-teman. Turunkan. Sadarin bahwa setiap orang ada salahnya. Setiap orang punya kesalahan. Gitu. Kesalahan yang orang lain buat itu nggak seberapa sama yang kita buat ke Tuhan. Jujur nggak seberapa. Harusnya kalau udah sadar begitu, kesalahan orang yang ecek-ecek itu kita terima. Orangnya, pribadinya maksudnya. Dosanya kita selesaiin. Kita berharap orang itu bisa berubah. Ya, karena ini berharap Raffles bisa berubah. Orangnya tetap diterima, tapi dosanya nggak bisa ditinggal diam. Gitu. Turunkan ekspektasi ke orang. Saya perfeksionis juga. Oh, tadi juga ada yang perfeksionis. Orang-orang yang perfeksionis mestinya perfeksionis itu kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau kita jeli ngelihat kesalahan kita, dosa-dosa kita, perfeksionis ke diri kita, pasti kesalahan orang yang banyak itu kita nggak nilai detail. Nggak nilai detail. Karena udah kecak kebaca dosa-dosa kita. Ya, jelas. Karena itu kita bisa menerima orang lain. Kasih diri tidak layak. Itu yang sumber terutama tuh. Baru yang kasus yang ketiga, karena dia merasa diri tidak layak, makanya dia tidak layak seterusnya untuk berbuat sesuatu. Merasa diri tidak layak untuk berbuat apapun. Merasa diri tidak layak, merasa diri tidak bisa mempersembahkan diri. Mungkin karena dosa, pastilah karena dosa. Mungkin karena dosa yang diperbuat, atau karena tidak menerima apa yang Tuhan ciptakan. Setiap kita itu unik. Setiap kita itu ada yang namanya inner beauty. Di cowok juga inner beauty. Di dalam diri kita itu ada kecantikan dari dalam. Nah, Tuhan masing-masing menaruh inner beauty, ini bahasanya inner beauty ke masing-masing. Ke Raffles juga, Raffles ada inner beauty-nya. Kalau Raffles nemuin, maksudnya keunikan yang orang lain gak punya. Saya juga ada, Noel juga ada, Dewi, Yehud. Ini slide pertama nih. Teman-teman juga punya. Dan harus menerima.
inner beauty itu, kecantikan yang batin, kecantikan batiniah, itu maksudnya. Itu yang harus kita kembangkan, yang harus kita pancarkan. Jadi kalau udah main soal inti, itu nggak mempersoalkan lagi hal lahiriah. Karena fokusnya udah ke dalam nih, batin. Bagaimana batinku harus tetap cantik, harus tetap indah dipandang Tuhan. Kalau fokusnya udah langsung intinya, hal yang lahiriah nggak dipersoalin lagi mestinya. Kalau saya ini agak gemuk ya, saya juga nggak minder lagi. Ya, kalau lihat orang yang badannya bagus, sombong amat. Orang kecil Sering push up katanya. Iya, maksudnya nggak insecure gitu. Karena saya fokusnya bagaimana mempercantik manusia batiniah saya. Jadi nggak insecure soal lahiriah gitu. Ini saya nih yang agak gemuk sekarang. Jadi nggak fokus untuk bagaimana supaya dilihat orang bagus ya. Gimana ya? Gitu. Yang hal-hal lahiriah nggak dipusingin lagi kalau kita memperhatikan inti batin kita. Mempercantik manusia batiniah. Kita merasa layak untuk mendapatkannya. Jadi tadi, berawal dari rasa diri tidak layak. Dosa itu, dosa dalam diri. Semua berawal dari rasa diri tidak layak. Tidak layak. Dari rasa diri tidak layak, baru muncul kasus-kasus keempat lagi. Suka banyak pemikiran. Dari banyaknya pemikiran, dia merasa diri tidak layak. Tidak layak mendapat kasih Tuhan, tidak layak untuk melakukan apa yang benar, tidak layak untuk tidak menerima keadaan-keadaan yang sulit. Itu. Makanya dia berusaha memenuhi bagaimana caranya supaya aku terhindar dari kesulitan. Supaya aku terhindar dari kesulitan macam-macam. Bagaimana ya tadi supaya nilai gue bagus? Bagaimana besok supaya gue dapat uang? Bagaimana gue bisa diterima orang lain? Itu berawal dari rasa diri tidak layak. Tidak layak. Kalau kembali lagi tadi ke rasa diri tidak layak. Kalau dia merasa layak mendapat penerimaan dari Tuhan, layak untuk mengembangkan manusia batiniahnya. Yang dipikirkan itu enggak semua yang dari lahiriah. Dia akan fokus memikirkan batiniahnya saja. Kalau dia fokus mikir kecantikan batiniah, kalau kegantengan nggak cocok ya, kegantengan batiniah. Jadi kecantikan batiniah. Kegantengan batiniah, kecantikan batiniah. Kecantikan batiniah deh, lebih enak. Atau ketampanan batiniah, asli. Ketampanan batiniah. Dia mikir itu pasti lahiriahnya itu juga dipikirkan. Pastilah, orang yang mau berusaha untuk benar di hadapan Tuhan juga pasti memperhatikan penampilan lahiriahnya. Secara benar tapi, tanda kutip, nggak boleh di luar batas. Orang yang memikirkan kecantikan batiniahnya, fokus untuk merasa diri layak itu, pasti akan memperhatikan stadinya. Pasti akan memperhatikan apa yang dilakukannya, karena dia fokus ke lahiriah. Jadi kalau kita memperhatikan secara lebih dalam inti kita, segala aspek di luar diri kita pasti akan baik. Karena semua berawal dari ini, dari dalam. Sikap kita jelek, itu berawal dari hati yang jelek. Itu pas tuh paranoia kemarin. Tadi itu. Firman, bagaimana firman menuntun kita. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Maksudnya pengertian. Jadi teman-teman isi diri teman-teman, isi hati ini dengan hal-hal yang baik. Supaya outputnya yang dikeluarkan pasti akan baik. Dan salah satunya tadi, outputnya, kalau dia fokus untuk mengisi atau mempercantik manusia batiniahnya dengan kebenaran firman, membuat kesadaran bahwa Tuhan sudah menerimaku. Pasti dia akan bertanggung jawab akan hidupnya. Tetap terorganisir. Jadi nggak banyak pikiran yang macam-macam, tetap tenang,
Tuhan selalu menyertai. Itu karena diubah pikirannya. Jadi nggak gampang overthinking, pikiran aneh-aneh. Semua kan berawal dari pikiran. Pikiran berawal dari apa yang masuk. Nah, itu gampangnya deh, gampang banget. Kenapa pikiran kita jelek? Karena yang dimasukin itu jelek. Apa itu yang jelek? Yaitu cara-cara dunia. Cara-cara dunia, ajaran-ajaran dunia, ya, gerakan manusia pada umumnya, dan bukan itu kebenaran firman. Perjuangan kita semua nih teman-teman untuk mengganti apa yang masuk dalam diri kita, supaya kita terhindar dari hal-hal yang menghambat kita. Dapatkan penerimaan dari Tuhan deh teman-teman, itu intinya. Kita harus mendapatkan kasih yang dari Tuhan, supaya kita bisa lebih maju lagi dalam hal apapun. Oke, sampai sini aja deh tanggapan cerita teman-teman. Karena mungkin teman-teman malu-malu untuk cerita. Next, kalau ada yang mau cerita nggak apa-apa sih. Pertemuan selanjutnya tapi. Karena sekarang udah malam. Oke ya. Makasih buat teman-teman yang sharing. Jadi Kak Randy sedikit mengenal teman-teman. Teman-teman juga mengenal Kak Randy. Orang yang penuh banyak ekspektasi. Karena standarnya tinggi. Diri sendiri itu tinggi standarnya. Standar ke orang lain tinggi. Dan setelah tahu kebenaran, saya tahu itu nggak boleh. Sekarang jadi perjuangan pribadi buat menurunkan standar dan memaklumi. Ya, orang lain berbuat salah itu biasa, jangan dibawa pikiran, jangan bawa ke hati. Gitu. Dan kembangin diri lagi. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya ulang? Singkat tapi kita udah banyak sih. Nambahin nggak Kak? Sorry Kak Randy, boleh kau nambahin nggak Kak? Oh, tapi udah paham nggak deh sebelumnya? Paham sih, cuman untuk Nambahinnya yang sesuai tapi. gini Kak, soal perjanjian nih Kak, yang kakak tuh kita buat perjanjian dengan Tuhan, bahwa kita akan komitmen sama Tuhan lah intinya. Aku jadi keinget tadi siang aku dengar kayak sermon message dari seorang hamba Tuhan. Ini boleh aku sebut gak Kak? Nggak boleh lah, kan instansi nggak boleh. Oh ya, instansi nggak boleh, oke. Jadi singkatnya ya. Singkatnya gini Kak, tadi aku udah send di chat juga bahwa perjanjian yang aku ingat ini tadi. Oh di chat ya? Perjanjian, ya di chat Kak. Yang Nehemia 1 ayat 5 dan juga gini Kak. Soal perjanjian kita dengan Tuhan, aku percaya banget bahwa satu hal itu, kalau Tuhan yang empunya perjanjian, Tuhan yang melakukan perjanjian, dan Tuhan yang menyelesaikan perjanjian. Jadi misalnya kita buat perjanjian dengan Tuhan nih, bahwa kita berkomitmen sama Tuhan. Nah, pertanyaan yang benar-benar terlintas itu dalam pikiranku lewat seorang hamba Tuhan ini, dibilang gini, apakah yang keluar dari mulut itu keluar kata-kata yang nggak benar atau keluar kata-kata cinta kita kepada Tuhan itu. Kalau kita mengeluarkan kata-kata cinta kita ke Tuhan, maka aku percaya banget bahwa kasih kita ke Tuhan akan makin bertambah, dan juga Tuhan pasti akan bilang itu, ayo berkomitmen lagi sama aku, dan aku akan menyelesaikan perjanjian. Seperti itu sih Kak. Menyatakan cintanya bagaimana? Menyatakan cinta itu seperti ini Kak, seperti kayak aku kaitkan sih dengan berkomitmen ya Kak. Aku kaitkan dengan komitmen kita ke Tuhan itu. Jadi rasa cinta kita ke Tuhan itu bukan cuma sekedar kita berada di gereja, tapi menyatakan cinta ke Tuhan itu lewat segenap hidup. Segenap hidup yang dimana kita tuh sudah perjanjian, kita sudah melakukan perjanjian sama Tuhan gitu. Apa sama janjinya? Kayak misalnya gini Kak, misalnya
perjanjian darah anak domba gitu, misalnya perjanjian darah domba Allah gitu, Bagaimana bahwa tuh? darah anak domba Allah yang akan membasuh kita gitu. Jadi keinget juga sama seorang hamba Tuhan lagi, namanya, maaf ya kalau aku sebut namanya, Engkong Yusak Cipto Purnomo. Ya, dia kenapa ya? Beliau bilang gini, jangan lihat hasil, yang penting nurut. Jadi kita perjanjiannya dengan Tuhan tuh apa? Nah, perjanjian kita dengan Tuhan itu, kalau kalian dibaca kayak perjanjian lama gitu, Iya. kayak perjanjian lama, kayak ada perjanjian Yusuf, perjanjian Abraham, perjanjian ini, banyaklah perjanjian di Alkitab, Sekarang di perjanjian lama. perjanjian baru, bagaimana perjanjian kita dengan Tuhan? Kak, sorry Kita kan Kak. perjanjian baru. Iya, betul. Betul. Sekarang kita hidup perjanjian baru nih. Tapi kita nggak bisa tahu perjanjian baru kalau kita nggak baca perjanjian lama, Kak. Jadi walaupun kita hidup dalam perjanjian baru, Alkitab itu sebenarnya tidak terpisahkan. Relasinya ke kehidupan sekarang apa? Aplikasinya. Nah, aplikasinya yuk. Aplikasinya Kehidupan kita ya. palingan satu. Memulai komitmen kembali sama Tuhan bahwa kita makin sungguh-sungguh untuk cari kebenaran, makin sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan juga semakin kita untuk memiliki hubungan relasi yang intim sama Tuhan. Karena aku percaya ketika kita melakukan itu, maka perjanjian Tuhan itu sifatnya kekal juga. Selain manusia bersifat kekal, perjanjian tuh kita sama Tuhan itu juga bersifat abadi dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi seperti itu, Karen. Iya. Kalau Tuhan dengar, kita dengar begini, mengamini ini ya, ibaratnya seakan-akan Tuhan mengkunci ya, udah janji, udah lock. Tinggal kita yang bertanggung jawab untuk melaksanakan. Dan ini berat. Kita butuh bersama-sama. Kita udah nyatain janji itu ke Tuhan. Tuhan udah lock nih, udah ekspektasi tinggi kita. Tinggal kita nih yang melakukan apakah sesuai dengan janji kita atau enggak. Makasih ya untuk tambahannya ya, biar memperjelas. Ya, sama-sama Karen. Kalau soal perjanjian, Kak, itu sekali lagi aku bilang itu banyak banget di Alkitab perjanjian lama, Kak. Banyak. Kayak misalnya ya, Kak, di perjanjian Yusuf, perjanjian Tuhan dengan Yusuf, atau perjanjian Tuhan dengan Daud, atau perjanjian dengan siapapun itu. Pokoknya kalau Karen dibaca, kalau teman-teman baca, itu seperti kayak Tuhan lagi ngomong apa sih gitu. Untuk kita bisa lakuin kehendaknya gitu. Banyak banget. Iya, pasti banyak belajar juga kita ya. Oke, thank you ya, Ye. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya dan menambahkan? Boleh menambahkan yang sesuai. Kalau tidak ada, kita nyanyi. Nyanyi yuk. Ada Raffles ngechat. Tadi Raffles gabung di IG. Bilang halo, Kak. Ada orangnya di sini. Kita nyanyi ya, teman-teman. Dari Jan ada lagu yang sesuai nggak, Dek? Sesuai pembahasan. Atau Noel bantu deh. Lagu yang sesuai. Ku memilih. Ku mau hidup. Memilih untuk senangkanmu di segala masa. Liriknya boleh. Pilihan terbaik. Nah, ini ya. Kita nyanyi, teman-teman.
Dimohon sikap hati yang benar. Oh iya, oke. Tolong jangan doa tutup nanti ya. Hanya Engkau mengenal hatiku, kerinduan hati ini hanyalah Engkau. Mengenalmu lebih dia kehendakmu bagi aku, terjadilah seperti yang kau mau. Ku memilih untuk serahkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku perlu asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih serahkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkanmu, amin. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa, di segala masa. Perlu asa, saya Tuhan Engkau yang kuat topangku. Ku memilih senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul bersama untuk saling sharing Tuhan dan saling menguatkan. Bapa, apa yang sudah kami sharingkan kiranya bisa jadi evaluasi kami Tuhan untuk tahu dan untuk mengenal siapa diri kami masing-masing, terutama mengenal diri kami di hadapan Bapa. Sertai kami, bimbing kami Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kami beraktivitas dan beristirahat, Tuhan sertai kami, jaga kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Jal. Terima kasih, Kak. Terima kasih buat teman-teman.
Tetap semangat, kenal kebenaran ya teman-teman. Kita ini harus banyak makan logos supaya kita menang. Ya, supaya menang kita dari banyak cobaan dari dalam diri. Untuk kegiatan-kegiatan besok teman-teman bisa lihat di Instagram kita ya. Ini hari Rabu. Kamis itu 2 pagi jam 8. Kalau yang bisa ikut, teman-teman bisa ikut. Jumatnya kita ketemu 2 malam. Kita ketemu. Kayaknya sih Kak Randy yang dijadwalin Jumat besok. Kita ketemu Jumat malam. Kalau bisa teman-teman on cam, biar saya bisa ngeliat teman-teman. Ya, sama-sama Pak nih. Terima kasih buat semuanya. Jaga kesehatan lahir batin ya. Oke, thank you. Rekamannya tunggu ya. Rekaman akhirnya aku akan share ya, Kak. Yo, oke ye. Ayo kita terobos untuk cari kebenaran. Terobos! Thank you Yehud. Thank you Pani. Thank you Patricia. Thank you Sally. Thank you Thank Niko. you. Thank you Noel dan Jan. Ya, God bless semua. God bless guys. Yo, emit lah. Asik Thank you, Kak. Bang. Yo, sama-sama. Emit lah. Emit aja. Jalan-jalan beli kepiting.